Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di praktikum pertama di IDK 3 ya berarti ya. Nah, jadi KMB. Kamu diem aja lagi. Ya, di KMB 3 ini alhamdulillah ini pertemuan pertama. Jadi untuk KMB 3 nanti teman-teman akan didampingi untuk praktikum dengan saya dan Bu Hera ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa ke saya atau ke Bu Hera. Nah, untuk di KMB 3 sebetulnya ada 4 prasat yang nanti teman-teman akan dapatkan. Di antaranya di sini ada pempis sistem muskulo, ya, terus ada pempis sistem persyarafan, ada mobilisasi, ya, dan juga ada perawatan luka dekubitus. Ya, teman-teman tahu apa itu sistem muskuloskeletal? Tulang. Antara muskulo dan skeletal ya, terdiri dari tulang, otot, sendi ya. Nah, itu yang akan kita bahas dan akan kita praktikkan hari ini ya. Nah, untuk sistem muskuloskeletal ini sebetulnya nggak terlalu banyak alat yang kita butuhkan ya untuk pemeriksaannya. Di sini kita hanya membutuhkan ini ya, tensimeter butuh nggak ya? Stetoskop? Gitu ya. Jadi mau apapun pemeriksaan yang akan teman-teman lakukan itu diawali dengan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Jadi kita butuh stetoskop, terus kita butuh tensi, kita juga butuh alat pengukur suhu ya. Nah, di sini juga ada refleks hammer ya. Nah, refleks hammer ini biasanya kita gunakan untuk ngecek refleks di area patella ya, terus Achilles, tricep, bicep itu kita cek di pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal ya. Tapi untuk hari ini sistem muskuloskeletal ini saya nggak akan praktekkan refleks yang hammer ini karena nanti teman-teman akan dapatkan di sistem syaraf ya di pertemuan selanjutnya. Baru nanti kita akan bahas lengkap terkait pemeriksaan refleks. Nah, lalu yang kedua kita butuhkan Medline ya. Medline ini nanti akan membantu kita untuk mengukur kesimetrisan ekstremitas ya, baik itu ekstremitas atas atau ekstremitas bawah ya. Tapi biasanya ekstremitas bawah yang membutuhkan Medline ya. Nah, terus di sini juga ada sarung tangan ya. Ini bentuknya jika diperlukan saja ketika misalnya kita temukan ternyata pasiennya ini memiliki riwayat penyakit infeksi menular atau misalnya penyakit-penyakit yang memang nggak bisa langsung kita pegang secara langsung. Oke, paham ya? Nah, untuk gangguannya biasanya kalau pada pasien-pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal ini kalau tidak pasiennya fraktur, itu biasanya pasiennya misalnya mengeluh ada nyeri di bagian sendi ya, atau misalnya di bagian tulang, atau ada bentuk atau deformitas perubahan bentuk tulang ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Ada yang tahu nggak tujuannya untuk melihat apa pemeriksaan ini? Ayo, Pak Pelong-Pelong, udah dapet SOP semuanya? Udah download belum? Nah, saya nanya udah download, saya yakin belum pada dibaca ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk melihat apakah ada gangguan gitu ya, atau data yang abnormal dari hasil pemeriksaan muskuloskeletal. Ya, jadi kita nggak membutuhkan waktu lama sebetulnya untuk pempis ini ya. Nah, untuk pempisnya sebetulnya saya membutuhkan 1 orang, nanti yang dekat saya aja ya. Oke, jadi nggak usah duduk dulu, berdiri aja. Nah, yang pertama misalnya pasien ini kan bisa dipoli ya, misalnya pasien baru datang atau bisa pasien dengan perawatan atau misalnya pasien yang dirawat inap ya. Nah, mungkin membedakannya kalau misalnya pasien dirawat inap berarti kita yang menghampiri pasien ya. Kalau misalnya pasien poli berarti pasien yang datang ke kita gitu ya. Nah, seperti biasa nanti saat pelaksanaan misalnya ini pasien ya, oke, anggap ini duduk ya. Jadi kita praktekkan aja di sini. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Susan Nurul. Hari ini saya berdinas pagi ya Bu ya, dari jam 7 sampai jam 2. Jadi nanti kalau misalnya Bu ada apa-apa bisa hubungi saya. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Nama saya Asmi. Oke, lahirnya kapan Bu? 5 Oktober 2003. Saya boleh lihat gelangnya, misalnya ini pasien rawat inap ya. Oke, sesuai ya Bu ya. Nah, jadi kita di situ ada validasi ya, mengenalkan identitas perawat dan juga kita tanyakan identitas pasien serta validasi. Nah, setelah itu kita anamnesa. Ibu ada keluhan hari ini Bu? Nggak ada.
Ya misalnya nyeri gitu ya, saya nyeri di bagian lutut gitu ya, saya nyeri di bagian persendian saya nih kayak linu-linu atau kayak gimana gitu ya. Nah kalau misalnya pasiennya mengeluh nyeri, berarti kita anamnesa dengan PQRST ya, nyerinya seperti apa ya, nyerinya di mana ya, terus nyerinya itu ketika apa, waktunya biasanya berapa lama nyerinya, dan juga skalanya berapa ya. Itu PQRST-nya teman-teman pakai untuk melakukan anamnesa. Nah setelah anamnesa, di situ kita juga baru menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan ya. Baik Bu, kalau begitu karena tadi Bu mengeluh ada nyeri ya Bu ya, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada masalah di area persendian atau tulang tubuh gitu ya, untuk memastikan kira-kira pemeriksaan apa yang nanti yang akan cocok untuk dilakukan untuk ibu. Oke, jangan bilang ke pasien, Bu saya melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Oh gaya banget ya, pasiennya nggak akan paham apa itu muskuloskeletal ya. Jadi jelaskannya untuk memeriksa apakah ada gangguan di bagian persendian ibu atau di bagian tulang ibu ya Bu ya. Ibu bersedia Bu? Bersedia. Oke, kalau gitu saya siapkan alat dulu ya Bu ya. Oke. Nah misalnya, duduk aja ya. Ada kursi di mana? Nah kita siapkan alat nih, berarti alatnya tadi aja yang dibawa, nggak usah banyak-banyak. Berarti yang pertama kita privasi klien pasti ya, privasi klien, pencahayaannya gitu ya. Nah terus tadi lupa ketinggalan apa? Ada yang lupa disampaikan? Kontrak waktu ya, kurang lebih nanti saya akan meminta waktu ibu 15 menit ya Bu ya untuk pemeriksaan ini. Oke, langsung dilakukan tanda-tanda vital. Ada yang masih belum bisa melakukan ngecek tanda-tanda vital? Udah dong ya, udah pada lulus praktek ya? Udah di rumah sakit praktek udah kan ya angkatan ini ya? Udah. Sip. Nah berarti kita langsung aja ya, nggak usah tanda-tanda vital ya. Nah yang pertama kita lihat bentuk tubuh pasien ya di inspeksi. Jadi ingat, mau itu pelvis, muskulo, syaraf, pernapasan ya, kardio, tetap kita melakukan 4 teknik ya. Ada inspeksi, palpasi, auskultasi. Nah ya, empat teknik itu kita gunakan. Nah sekarang berarti mulai dari inspeksi. Berarti yang kita inspeksi apa? Bentuk tubuh pasien. Kalau misalnya pasiennya berjalan, kita lihat jalan pasien gimana ya, simetris atau tidak. Ya misalnya pasiennya datang ke poli nih, itu seperti apa ya. Terus bentuk bahunya nih normal atau tidak, atau misalnya miring gitu ya, atau misalnya ternyata ketika berdiri, misalnya berdiri ternyata dia agak miring gitu ya. Nah itu yang harus kita curigai. Itu cukup sebagai data inspeksi aja ya. Oke, misalnya postur tubuhnya terlihat ibunya agak membungkuk, kemungkinan ada rasa nyeri gitu ya, tadi karena dia nahan nyeri. Oke, nah sekarang setelah inspeksi kita mulai masuk ke palpasi ya. Nah sini nih, dulu kali baliknya sana, biar saya bisa ngeliat. Nah itu dia. Nah yang pertama di sini kita mulai melakukan pemeriksaan dari area leher ya, area leher ke area punggung. Nah yang pertama di sini kita bisa cek gimana ya posisinya. Yang dari sini pindah ke sini aja nih, biar kelihatan. Nah, tangan kita posisinya kayak gini. Ya. Jadi yang dua dilipat, yang satu yang dua lagi di depan, jempolnya seperti biasa posisinya gini ya. Jadi nanti kita masuk ke leher pasien. Dua jari tadi di punggung, dua jari menyusuri area leher ya. Nah, jempol ini meraba atau mempalpasi area tulang belakang ya. Nah kita susuri, apa yang kita lihat di sini, kita tanya, Bu ada nyeri Bu? Ada. Nanti kita lihat juga ada benjolan atau tidak ya. Dan juga kita lihat kesimetrisan tulang belakangnya, dia lurus atau miring gitu ya. Ya teman-teman harus perhatikan ketika melakukan palpasi di area leher ya. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman di sini langsung susuri ke area trapezius ya, punggung ya, disusuri. Ada nyeri Bu? Ya, ini disusuri, ditanyakan ya ada nyeri atau tidak, terus ada benjol atau tidak ya. Nah setelah itu, tadi kan udah disusuri ya, sekarang ke area sila. Caranya
Ibu bisa diangkat tangannya. Nah, yang satu pegang bagian trapeziusnya ya, bahunya. Yang satu melakukan palpasi ke area axilla. Ada nyeri Bu? Oke. Sama ya, satu lagi ya. Oke. Bu, sama ya, ini diangkat. Yang satu pegang di area punggungnya, yang satu dia melakukan Pakai jari-jari lah. pakai jari-jari di bawah ya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang mumpung lagi di belakang, sekaligus kita palpasi area tulang belakangnya. Tadi mulai dari leher ke area trapezius ya, punggung, terus ke tulang scapulanya ya, kanan dan kiri. Sekarang baru kita palpasi ke area tengah. Ya, enaknya kita posisinya dari sini lurus ya. Lurus. Nah, kita Pakai jempol Bu. Pakai jempol. seenaknya teman-teman sebetulnya ya untuk ngeceknya. Bisa pakai jempol atau misalnya enaknya saya kayak gini Bu, disusuri gitu ya dari berapa jari. Geli kayak Mas Dana ya. Nah, terus satu lagi, kalau misalnya teman-teman nggak yakin, misalnya karena baju pasiennya ini tebal gitu ya, terus susah untuk ngeceknya, bisa teman-teman untuk buka baju pasiennya, tapi minta izin dulu ya, jangan langsung buka ya. Nah, Saya buka ya. nah, kita lihat tembus atau tidak. Nah, keabnormalan tulang belakang ada apa aja? Skoliosis, Yang kifosis, kayak gimana? ya, Oke, terus kifosis, kifosis itu yang kayak gimana? Bungkuk, Bungkuk. betul. Setelah kifosis ada apa lagi? lordosis, Lordosis yang kayak gimana? yang ke Enggak, ya dia kembalikan kifosis. Kiposkoliosis baru ya, skapulanya gini. Ya, makanya tadi kita cek skapula. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi pemeriksaan leher, terus turun ke area punggung, terus ke area skapula kanan dan kiri, baru palpasi di bagian tulang belakang. ya. Oke? Oke, baik Bu, bisa balik lagi. Enggak, belum lagi ya. Nah, duduk. Tadi sudah palpasi, jadi sekaligus ya, inspeksi sudah, palpasi sudah. Nah, sekarang masih dipalpasi, tapi kita akan melihat kekuatan otot pasien. Ya, ada yang tahu cara poin menilai kekuatan otot? Ada berapa poin? 5 Ibu. 5 poin. Kalau 6 itu apa? GCS ya. Nah, sekarang caranya kalau misalnya pasiennya bisa duduk, pasiennya diminta duduk ya. Pasiennya diminta duduk, pasiennya minta kita minta pasien untuk angkat tangan. Ibu bisa diangkat tangannya. Ibu nanti tahan tekanan dari saya, Bu ya. Nah, ini kita kasih poin 5 ya, karena tadi pasiennya bisa menahan ya. Nah, sekarang coba turun lagi naik. Ibu bisa angkat tangannya. Angkat. Nah, ketika saya pegang, pluk, langsung jatuh. Ya, dia nggak bisa menahan tekanan dari saya. Ya, itu dapat poin berapa? 4 ya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu bisa diangkat tangannya. Dia bisa naik, tapi langsung turun lagi. Belum saya pegang, dia udah turun. Itu kita kasih nilai 3 ya. Terus selanjutnya Ibu bisa diangkat tangannya. Bisa cuma gini doang ya Bu. Ya, gerakan tapi dia enggak ya enggak ngangkat. Terus yang kedua, Ibu bisa angkat tangannya. Cuma gerak aja. Dia hanya bisa gerak tangan kanan ya. Itu kita kasih nilai 2. Satu. Kalau satu itu dia nggak bisa gerak, tapi ketika kita pegang ada usaha untuk bergerak, ada kontraksi ya, ada kontraksi otot. Nah, 0 itu dia nggak ada kontraksi sama sekali. Ketika saya minta angkat, Ibu bisa digerakkan. Nah, ini lemas aja udah nggak ada gerakan ya. Tapi beda sama 1. Kalau 1 dia nggak bisa ngangkat, tapi ada kontraksi ya, dia ingin bergerak ya. Oke, paham ya? Nah, itu untuk kekuatan otot 1. Sekarang kita akan melihat tonus otot pasien. Tonus otot itu apa? Kontraksi otot ya, tapi biasanya kita lihat di area biceps tricep ya. Caranya gimana kita bisa tahu tonus otot pasien ini berfungsi secara normal atau tidak? Caranya kita cek yang kita dulu sendiri ya. Coba teman-teman praktekin sendiri ya. Tangannya disimpan di area tricep ya, biceps sorry. Terus angkat tangan ke atas,
kerasa ada otot berkontraksi? Ada. Ada ya, tonus ototnya gerak ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, oh gini loh rasanya kalau misalnya tonus otot itu dia berkontraksi. Nah, sekarang baru kita praktekkan ke pasiennya ya. Kita pegang tangannya, ibu bisa diangkat. Nah, kita bisa merasakan ada nggak pergerakan atau tonus otot pasien ya. Nah, itu pemeriksaan untuk tonus otot. Oke, cukup next. Nah, yang kedua tadi udah ya, pemeriksaan kekuatan otot. Yang kedua pemeriksaan tonus otot. Yang ketiga kita bisa cek kekuatan otot di bagian perut. Caranya gimana? Caranya kita pegang perut pasien, kita tekan, minta ibunya untuk melawan. Ya. Di situ kita lihat seperti apa kekuatan otot perut pasien ya. Kalau misalnya pasiennya lemas, biasanya ketika kita tekan dia nggak bisa melawan ya. Atau bahkan misalnya pasiennya nggak keras nih, ketika kita pegang dia lembek aja. Seperti ya gitu lah, misalnya yang perutnya buncit, dia nahan perut ke dalam. Nah, itu otomatis ototnya masih berfungsi dengan baik ya. Beda dengan yang otot perutnya sudah tidak berfungsi. Dia nggak bisa nahan perut, jadi gelambir aja. Ya, paham ya? Paham. Nah, tadi kalau sudah ke bagian perut, kita akan melakukan pemeriksaan di area tangan. Kalau tadi kan di bagian punggung cuma sampai skapula ya. Nah, sekarang ke bagian tangan, tadi sikutnya udah. Nah, sekarang sikutnya udah, tonusnya udah. Sekarang ke bagian sikut. Nah, caranya pakai dua tangan ya. Jadi satu tangan kita pegang, ibu dilemesin aja. Yang satu lagi kita raba atau palpasi di area sikut. Ibu ada nyeri bu? Ada kita kaji, ada benjolan atau tidak, atau ada krepitasi atau tidak. Ya, krepitasi itu apa? Letakan ya. Curigai ada fraktur. Apalagi tadi misalnya pasiennya mengeluh nyeri di area persen. Ya, berarti kita harus cek di area sendi-sendinya ya. Gak ada nyeri ya bu? Oke, sekarang pindah ke tangan yang satu lagi. Sama ya, ibunya dilemesin aja. Yang satu tangan kita menyusuri di area sikut. Ada nyeri bu? Oke, kalau tidak ada berarti tidak ada masalah di area sikut gitu ya, kecuali memang tadi keluhan pasiennya nyeri, misalnya saya nyeri di area situ misalnya, tapi hanya di bagian kanan. Nah, kalau misalnya pasiennya ada nyeri, kita harus apa? Kita kaji dulu ya. Tadi setelah dipalpasi kan pasiennya menggunakan baju ya posisinya ya, misalnya nyeri, kita minta pasiennya buka baju dulu. Takutnya nyerinya memang ada memar gitu ya, atau cedera, atau misalnya ada kondisi-kondisi lain gitu. Misalnya deformitas tulangnya, perubahan bentuk tulang, atau misalnya apa ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, tadi sikut udah, sekarang minta pasiennya untuk melakukan uji Palen. Uji Palen itu adalah uji yang memang digunakan untuk melihat apakah ada gangguan tunnel carpal atau tidak. Tahu tunnel carpal? Tunnel carpal itu masalah di area persendian di pergelangan tangan. Nah, teman-teman yang suka nulis atau suka dimain laptop tapi posisi tangannya nggak bener, itu biasanya ada sakit di area tunnelnya ya, tunnel carpalnya. Nah, itu kita lihat gimana sih caranya kita membedakan pasien yang memiliki resiko tunnel carpal dengan yang tidak ya. Pertama, pasien ini minta posisinya seperti ini bu. Nah, terus lurus ya bu ya. Oke, dipisahkan tangannya bu. Oke, ketemukan jempolnya, tangannya. Terus minta pasiennya untuk menekuk tangan. Tapi ini lucu. Nah, sip. Nah, kita tunggu selama 60 detik. Ya, 60 detik. Kalau misalnya ternyata 60 detik ketika posisi seperti ini pasiennya mengeluh ada kesemutan tapi di area sini ya, itu beresiko pasiennya ada tunnel carpal ya. Tapi kalau misalnya kesemutan atau nggak enaknya daerah sini, cuma pegel ya. Tunnel carpal itu bukan di area sini yang sakitnya, tapi di area tangannya ya, dia kesemutan ya. Pegel ya. Oke, saya sudah 60 detik ya. Jadi dikatakan tunnel carpal itu ketika ada nyeri atau kesemutan di sebelum 60 detik atau setelah 60 detik ya. Nah, setelah itu ibu bisa diluruskan tangannya. Diluruskan, kita lihat kesimetrisan panjang tangannya gitu ya, apakah panjang sebelah misalnya atau misalnya seperti apa ya. Nah, dicek.
terus setelah diluruskan kita minta pasiennya untuk menggerakkan tangannya. Ibu bisa digeser ke kanan, gini. Nah, luruskan lagi ke atas Bu, ke bawah lagi, ya. Nah itu ya kita periksa dari persendian di area tangan tadi selain tunnel carpal, ya. Nah setelah itu apalagi harus dilihat di sini ada pemeriksaan selain valen tadi ya, ini masih di tunnel carpal, tapi caranya kita akan minta pasien untuk menekuk tangannya. Ya normalnya kan tekukan tangan ini bisa sampai bawah ya. Nah tapi pada pasien-pasien dengan tunnel carpal ini biasanya tidak bisa menekuk area tangan dengan maksimal. Ya. Nah nanti kita akan sifat tangan untuk menentukan pasien ini bisa diluk atau enggak tangannya ya. Nah caranya, nah di sini kan ada otot ya. Coba teman-teman susuri semua di situ. Ada ya? Ada. Nah kita susuri area otot itu, terus kita simpan tangan di sini. Ya tangan pemeriksa, minta pasiennya untuk menekuk tangannya. Nah kalau misalnya dia bisa menggapai jari kita sebagai pemeriksa, kita tahu bahwa posisi tangan dia bisa menekuk dengan maksimal ya. Nah setelah itu, kalau misalnya kita udah tahu, cara yang kedua adalah minta pasiennya melemaskan tangannya ya, posisinya kayak gini. Kita ketuk atau perkusi selama 3 kali. Kalau misalnya tunnel carpal, ketika kita lakukan perkusi tadi, itu biasanya langsung kerasa kesemutan ya di bagian pergelangan atau telapak tangannya. Ya, jadi tadi caranya untuk menentukan lokasi tekukan bisa kita pakai lokasi tangan kita tadi saat mengecek kondisi kesimetrisan kaki tangan pasien ketika menekuk. Ya, paham sampai di sini ya? Oke, jadi tadi untuk muskulo kita simpulkan dulu sampai tangan. Mulai dari infeksi. Apa aja yang diinspeksi? Postur tubuhnya, cara berjalannya, ya. Terus palpasi dari area mana? Leher, leher, area punggung, dari punggung ke skapula kiri dan skapula, ke tulang belakang, di tulang belakang, langsung ke tangan. Ya, yang di tangan apa aja yang dicek? kekuatan otot, tonus otot, Ke area perut, habis itu sikut, sikut, terus yang valen sama cek tunnel carpal yang kedua, ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita turun ke area ekstremitas bawah. Gampang ya, kalau ini dijadikan ujian, gampang kan ya? Ya, tahu Neng? Sip. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ekstremitas bawah, ya. Nah, ekstremitas bawah yang pertama kita inspeksi ya, karena tadi misalnya pasiennya berdiri, jadi kita nggak bisa menginspeksi secara lengkap ya, kayak di bagian ekstremitasnya. Inspeksi di sini lihat bentuknya seperti apa ya, ada deformitas atau tidak, terus ada luka atau tidak ya, warna kulitnya seperti apa, merata atau tidak, ada luka bekas operasi atau tidak ya. Nah, terus kita lihat juga di sini bentuk kakinya ketika pasien disuruh lurus. Bapak bisa diluruskan kakinya. Nah, kita lihat posisinya, apakah bentuknya O atau bentuknya X ya. Nah, itu biasanya karena terjadi karena ada gangguan atau kerusakan perubahan bentuk tulang ya, deformitas. Ada yang tahu itu gara-gara apa? Polio bisa, deformitas dari bayinya karena misalkan di betung gitu ada. Oke, bisa ya. Nah, ada juga ya, itu betul yang dari bayi. Jadi kenapa sih penelitian sekarang itu mengatakan bahwa kalau punya bayi itu jangan dibedong terlalu keras, boleh dibedong tapi tujuan kita hanya untuk menghangatkan bayi ya, bukan untuk melakukan perubahan bukan untuk ngepres lah ya istilahnya, karena tadi bentuk tulang bayi itu dia masih bisa berubah-ubah. Kalau kita fokuskan atau kita press gitu ya ketika bayi, maka dia akan mengikuti bentuk press kita gitu ya, akan mengikuti bentuk istilahnya bedong kita gitu ya. Terus yang kedua, ini anak-anak nih, kalau misalnya teman-teman punya keponakan atau misalnya punya anak kecil yang usianya 1-3 tahun yang masih suka duduknya itu emok, apa ya, emok tuh kalau bahasa Sunda tuh yang kakinya dua-duanya kayak gitu, itu harus diubah ya. Kenapa harus diubah?
Karena ternyata posisi itu dia akan menyebabkan si anak kakinya bentuknya X. Ya, kalau tidak diperbaiki. Karena kita tahu bahwa ketika masih kecil itu bentuk tulang itu masih mudah berubah, gitu ya, mudah mengikuti aktivitas sehari-hari dia. Ya, sehingga harus diubah nih. Kalau misalnya ada yang punya ponakan sering kayak gitu, harus diingetin, jangan duduk kayak gini nak, atau kayak gimana, gitu ya, lurusin aja kakinya, gitu ya, minta duduk lurus atau sila duduknya, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini kemarin saya baru dapat artikel juga nih, penelitian ya. Tahu nggak sekarang kan lagi booming banget tuh playgroundnya buat anak kecil ya. Nah, itu sebetulnya playground itu bagus, cuman teman-teman tahu apa namanya tuh yang loncat-loncatan tuh? Trampolin ya. Trampolin itu sebetulnya tidak disarankan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena sendi persendian mereka itu belum bagus ya. Ketika ada loncat-loncatan itu otomatis beresiko terjadi pergeseran ya, makanya hati-hati. Jadi sebetulnya kan kalau misalnya lihat zaman sekarang memang itu mengikuti, sebetulnya kan trampolin itu kebanyakan memang untuk dewasa ya. Cuman sekarang kenapa jadi booming ada di playground? Nah, di playground tuh banyak tuh yang loncat-loncatan gitu, padahal sebetulnya ya tidak bagus juga. Ya kalau misalnya sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan lama-kelamaan dia deformitas pada pergeseran. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan dari ekstremitas bawah. Yang kedua, kita lihat panjangnya. Ya. Nah, panjang kaki ini gimana sih cara mengukurnya? Kita butuh medline. Udah ada medline ya. Medline ini kita ukur dari Myleus. Tahu Myleus mana? Kenapa? Di sini. Myleus mana Myleus? Daerah apa namanya? Oke, dicek ya sampai bagian mata kaki. Ya. Sorry. Nah, sini dari mata kaki ya, dari mata kaki ke area panggul ya, tapi nggak terlalu atas, di batas ini nih, sorry. Di sini nih, ini batas pergelangan ya. Nah, sininya ya. Yang tulang Yang ada Di bawahnya ya. Di bawah di atas tulangnya ya. Ini cek. Oke, misalnya ternyata di sini ada 89 cm. Nah, kita ukur yang sebelahnya. Nah, kan ini patung pasti sama ya. Mereka udah diatur ya. Nah, di sini kita cek juga ternyata sama gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak yakin, misalnya ya, kenapa kalian nggak apa-apa ini mah ya. Ya. Nah, kalau misalnya nggak yakin, misalnya dengan hasil pemeriksaan, teman-teman bisa cek satu lagi caranya. Ini kita pakai batasannya pusat ya, dari mata kaki kita tarik ke pusat 9,8. Nah, sekarang cek yang satu lagi, tinggal kita tarik, pindahkan ke kaki yang sama ya, misalnya ternyata betul sama ya. Karena kenapa pakai pusar? Pusar itu posisinya pasti di tengah. Ada nggak pusarnya yang miring? Ada nggak? Ada ya, kemarin ada tuh teman kalian tuh kelas yang mana, dari mana? Kelas C ya. Nah, Bu, tapi ibu hamil ada yang pusarnya jadi pindah. Bukan pindah ya. Jadi kalau ibu hamil kan posisinya kan perutnya ini dia elastis ya. Jadi semakin membesar, lama-kelamaan posisi pusarnya itu dia akan terbawa oleh bentuk perut. Tapi bukan berarti pusarnya itu pindah posisi, enggak ya. Nanti ketika sudah melahirkan dia kembali lagi ke tengah. Dia cuma karena elastis, jadi dia mengikuti bentuk perutnya. Jadi bisa ada yang bergeser. Dan itu pun sebetulnya langka ya, nggak pernah ada yang kayak gitu. Saya jarang ada yang kayak gitu. Ya, kecuali yang memang hamilnya kembar 3 atau kembar 4 itu yang besar-besar. Ya. Oke ya. Nah, sudah diukur misalnya oke ya, Ibu atau Bapak sudah kami periksa di bagian ekstremitas bawahnya. Nah, sekarang mungkin di area telapak kaki. Saya mau lihat Pak, Bapak bisa nggak menahan tahanan dari saya? Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau melihat kekuatan bagian kaki? Ya bisa ya, telapak kakinya di kayak giniin, terus minta bapaknya untuk melawan. Ada kekuatan atau tidak gitu ya. Terus sebaliknya kita kayak gini, minta pasiennya untuk mengangkat ya, bisa atau tidak. Selanjutnya minta dimiringkan, misalnya kakinya telapak kakinya ke pinggir gitu ya, terus gini. Nah, kita sesuaikan dia mampu atau tidak. Dan juga yang harus dilihat oleh teman-teman adalah
pasiennya selain mampu, pasiennya ini mengeluh nyeri nggak saat kita instruksikan untuk kegiatan tadi, misalnya kakinya miring, sakit nggak Pak? Ya kalau misalnya pasiennya mengeluh, aduh sakit sus, nah berarti kita hentikan, jangan dipaksakan. Oke ya, paham ya? Oke. Nah itu untuk pemeriksaan fisik sisa muskuloskeletal. Sebetulnya nanti ada juga cek uji refleks ya, pakai tapi nanti saya jelaskannya pas di pensi syaraf ya minggu depan ya, biar sesuai dengan persyarafan ya, nanti kita sesuaikan dengan persyarafan. Nah berarti kayak teman-teman karena minggu depan ya